Halo semuanya, balik lagi sama gue Victor di Monolog Pena Senja Podcast manusia sendiri ngoceh-ngoceh tentang apapun yang dia pengen. Terima kasih kalau kalian masih mau mendengar ini setelah episode-episode sebelumnya. Gue ya cukup bersyukur, setidaknya gue ngoceh adalah satu dua orang yang denger. Dan balik lagi, kalau kalian punya pendapat dan lain-lain ya silahkan aja komentar, sampaikan aja ke DM Pena Senja juga nggak apa-apa. Gue lagi mencoba untuk lebih konsisten membuat podcast monolog ini, jadi menggunakan waktu sebaik-baiknya lah. Hari ini gue mau ngomongin sesuatu yang gue baru sadari akhir-akhir ini, yang mungkin selama ini gue cari-cari tahu, gue muter-muter, gue mencoba berpikir, gue mencoba mencari contoh dan lain-lain, hingga kemudian di hari ini, di Januari 2021, gue mengambil kesimpulan tentang hal ini. Hal itu adalah mengenai bagaimana kebahagiaan di hidup itu bukanlah sebuah maksudnya hidup tuh bukan soal satu kebahagiaan besar yang gede yang bisa tahan lama sampai selama-lamanya gitu. Melainkan hidup itu menurut gue ya memang tentang kebahagiaan-kebahagiaan kecil aja yang ada di setiap hari, yang lu syukuri di setiap hari. Karena kayaknya topiknya cukup berat. Kayak udah ngomongin kebahagiaan bla bla bla, cuman gue rasa kita seringkali meremehkan hal ini. Gue pribadi, gue sering bertanya-tanya di umur-umur gue yang sekarang. Gue nggak tahu dengan kalian, sebenarnya happy itu kayak gimana sih sebenarnya? Cara terbaik untuk mendapatkan kebahagiaan itu seperti apa? Sebenarnya kebahagiaan yang paling perfect itu yang kayak gimana sih sebenarnya yang kita cari selama ini? Karena biasanya kebahagiaan adalah salah satu alasan orang melakukan segala sesuatu. Maksudnya ya dia pengen melakukan segala sesuatu untuk happy, untuk dia merasa senang, untuk dia merasa puas, untuk dia merasa mencapai sesuatu, dia merasa settle, dia merasa segalanya terselesaikan. Dan ya di titik ini gue percaya, oh ya benar, maksudnya eh walaupun gue sering nyangka bahagia itu sederhana, gue nggak merasa bahagia itu nggak sederhana. Tapi di titik ini gue sadar bahwa kita tuh nggak bisa mengkotakkan bahagia, dalam artian ya semua orang punya cara dia bahagia dengan caranya sendiri. Ada yang caranya sederhana, ada yang caranya ya biasa aja, ada yang caranya harus rumit. Dan semuanya itu bukan sesuatu yang bisa kita sangkal kalau itu membuat dia bahagia. Makanya gue selalu merasa di zaman sekarang gue tuh orangnya lumayan suka nyinyir ya, jadi gue suka merasa kritis, ini ngapain sih gini, ini ngapain sih gini. Kemudian gue baru sadar bahwa kebahagiaan setiap orang datang dari hal yang berbeda-beda, dan egois banget buat kita nyinyirin kebahagiaan orang dengan kata-kata contohnya yang kayak ya lah gitu doang gitu. Maksudnya gitu doang untuk lu bisa menjadi sebuah sumber kebahagiaan, sumber happy, bikin seseorang senyum sepanjang hari ini. Dan ya se klise kita, se naif kita yang ngomong gitu ke dia, sebenarnya kita juga nggak mau jadi orang yang diganggu. Artinya ketika orang lain ngelakuin itu ke sesama kita juga, kita pasti marah, pasti emosi. Jadi itu menurut gue bahagia itu memang sangat universal. Kalau ada orang yang nanya arti kebahagiaan buat gue mungkin makin gak bisa jawab, karena bahagian itu bukan sesuatu yang lu bisa kotakkan dengan sesederhana itu. Karena kebahagiaan itu gue rasa panjang ceritanya, dan selama ini gue sadar ternyata gue terjebak, kayak gue mikir gimana sih caranya supaya kita bisa happy, dibandingkan dengan gue melakukan sesuatu yang menurut gue happy aja. Seringkali gue terjebak di posisi dimana gue suka khawatir ketika gue melakukan sesuatu yang menurut gue menyenangkan, membuat gue happy, tapi gue kayak ya ini mah happynya sebentar doang, habis ini gimana lagi ya, gak ada apa happy yang panjang yang bisa bertahan lama. Terus gue pikir-pikir, mana ada kebahagiaan lu yang bisa tahan selama-lamanya, tuh gak ada. Artinya
itu bukan soal bagaimana bahagia itu berdampak sama lu, tapi bagaimana lu menangkap dampak dari bahagia itu, bagaimana lu mensyukuri kebahagiaan itu. Lu punya pacar sekarang, pacar lu tinggi, lu happy akan hal itu, ya udah lu happy. eh Lu punya orang tua masih hidup, masih bisa bekerja, itu adalah sebuah kebahagiaan kecil, ya lu happy. Sampai yang kayak sesederhana lu pulang beli es krim, kemudian es krimnya pas menurut lu, nggak terlalu lumer, nggak terlalu keras, pas lu makan nyegerin hari lu yang nyebelin seharian, seolah-olah iklan ya. Kemudian di situ lu happy, ya udah happy, emang sesimpel itu. Kadang-kadang memang manusia kita yang mencoba mikir terlalu banyak. Gue ngerasa gue mikir terlalu banyak akan hal itu, padahal ya bahagia tuh memang bisa disederhanakan sampai sesederhana itu. Dan lo kalau mau belajar mensyukuri yang kecil, apalagi yang besar, lo bisa mensyukuri itu gitu. Jadi mohon maaf selama ini kalau gue ngomong ke siapa juga nggak tahu ya. Maksudnya gue suka meremehkan kebahagiaan orang lain. Gue nggak sadar bahwa ya pada akhirnya cara orang bahagia itu kan yang ya buat dirinya sendiri. Kenapa kita harus meremehkan kebahagiaan orang itu cuman karena kita merasa kebahagiaannya belum pantas menjadi sesuatu yang bisa diselebrasikan. Ya, gue akan mulai belajar juga untuk lebih mensyukuri hal-hal yang ada, mensyukuri lu bisa makan nasi padang gitu. Ketika lu ngerasa enak, ya lu syukuri, lu nggak perlu mikir lagi, aduh apaan lagi ya ngabis ini gue makan yang harus lebih enak. Enggak. Itu pelajaran yang penting banget buat gue. Gue juga habis nonton sebuah film Korea, drama Korea di Netflix, iseng-iseng. Kalau kalian yang ada waktu, gue rekomendasiin film ini. Judulnya 18 Again, 18 lagi. Premis ceritanya tentang seseorang yang udah tua, yang hidupnya cukup berantakan, kemudian somehow dia diberikan keajaiban sehingga tubuhnya balik lagi di umur 18 tahun, tapi tetap di time horizon yang sama, tetap di masanya dia hidup yang sekarang, yang seharusnya dia sebagai seorang bapak itu. Dan ceritanya keren banget menurut gue. Banyak hal yang menyentuh ya. Gue sih pribadi sangat menyukai film-film tuh yang bisa relate sama lo, yang touch your feelings. Dan di film ini banyak tentang hubungan anak sama orang tua, tentang hubungan pasangan, kemudian hubungan dengan banyak deh. Menurut gue bagus banget, salah satu film yang rekomendasi menurut gue buat kalian yang mau nonton. 18 Again ada di Netflix, 16 episode. Dan di situ juga ya gue belajar soal itu. Kan cerita, karena kalian udah tahu premisnya, jadi rata-rata dia kan menyesal tentang apa yang sudah dia lalui, yang gak dia lakuin dengan benar. Dan di situ juga jadi pelajaran sih, kayak ya kita sampai kapan mau ngitung resiko terhadap segala sesuatu. Ada saatnya menurut gue kita harus terobos aja. Kita udah yakin sama langkah yang kita ambil, ya kita ambil resiko itu, kita hajar resiko itu. Ya untuk kita terus hidup dan terus berjalan, resiko memang selalu ada. Jangan gue juga sempat terjebak di saat-saat gimana gue nggak mau dong, ini tuh resikonya tinggi, bisa nggak sih resikonya lebih kecil, ya high gain high risk lah istilahnya. Ya kalian mau nembak seseorang, kalian udah 2 tahun menyimpan rasa itu, high gain high risk. Kalau misalnya lu diterima, ya lu seneng berkali-kali lipat. Tapi kalau lu ditolak, 2 tahun lu selama ini ya sia-sia seakan. Tapi memang hidup seperti itu. Ada saatnya memang kita harus terobos. Kita nggak boleh lagi terlalu mikirin resikonya. Dan gue nggak tahu kapan waktu itu juga. Tapi kita sendiri pasti suatu saat kita akan mengerti bahwa waktu itu tepat. Ya kita ambil langkah itu. Jadi cherish every moment. Tetaplah apa ya istilahnya, momen-momen yang lu punya sekarang, kebahagiaan apapun, dari yang kecil, dari yang gede, yang masih bikin lu senyum, yang masih bikin lu happy, yang masih bikin lu lupain semua kesibukan duniawi,
segala kerjaan lu, segala sekolah lu yang bikin lu pusing, masalah hidup lu, selama masih ada hal-hal kecil kayak gitu, syukuri deh dan percaya pasti hidup lu jauh lebih menyenangkan. Kayak ya kita seringkali kita kebalik menurut gue, saat semuanya serba happy kemudian ada satu masalah dan kita justru malah berfokus ke masalah itu, sehingga seluruh hari yang lain, bukan seluruh hari yang lain, sepanjang hari itu ya jadi jelek. Kayak ada quotes kan, mengenai jangan biarin satu masalah kecil merusak seharian lu, karena itu cuma satu masalah. Sebenarnya kalau lu nggak berfokus pada masalah itu, ada banyak hal-hal lain yang bisa bikin lu happy, tapi karena fokusnya di situ ya jadi seperti itu. Dan sedangkan ketika kita lagi banyak masalah, justru kita harus belajar untuk sebuah hal kecil aja yang bisa bikin kita happy, dan itu kita syukuri benar-benar, sehingga hari lu yang tadinya mungkin buruk banget ya jadi hari yang better. Kira-kira gitu. Such a random topic juga buat dibahas. Gue juga ngomongnya rada ngalor ngidul kemana-mana. Anyway, tadi gue rekomendasiin filmnya bagus banget buat kalian yang suka drama Korea. Bang, kok lu laki tapi nonton drama Korea? Ya bodo amat. Gue gak terlalu suka judgmental ya. Maksudnya lu mau nonton drama Chinese, drama Korea, drama Jepang, terserah lu. Yang gue nilai outputnya di hidup lu. Kalau misal lu demen Korea kemudian lu jadi kriminal, ya maka ada yang salah dengan hidup lu. Tapi selain itu ya bebas-bebas aja. Balik lagi ke prinsip yang tadi, kalau orang happy dengan dia nonton Korea ya monggo. Ada orang happy dia nonton apa ya monggo. Dia ngelakuin ini happy, silahkan. Kebahagiaan itu ya hak lu, selama itu gak merugikan orang lain. Jadi itu tamparan juga buat diri gue sendiri. Kurang-kurangin nyinyir terhadap segala sesuatu. Gue mulai merubah pola pikir gue. Setiap kali ada orang yang upgrade apapun, seaneh apapun, ya gue positifnya gue ambil, oh ya udahlah, kalau itu bikin dia happy, selama itu nggak ngerugiin orang, nggak apa-apa. Tapi kalau dia udah ngerugiin orang, ya maka akan ada ya sanksi sosialnya dan sanksi-sanksi lainnya. Cuman ya apapun yang bikin lo happy sekarang ini, jaga baik-baik. Gak usah muluk-muluk berharap itu akan menahan lu untuk bahagia selamanya. Tapi percaya aja bahwa setiap detik, setiap hari, setiap lu bangun pagi, pasti ada hal-hal yang bisa bikin lu happy. Ada hal-hal yang bisa bikin lu bahagia, sekecil apapun itu. Dan yang bisa bikin bahagia itu jadi worth, jadi berarti, jadi sepadan, ya adalah diri lu. Gimana lu mau nerima itu. Kalau lu nganggap itu biasa aja, ya maka itu akan jadi biasa aja. Itu juga tamparan buat diri gue sendiri. Gue gak tahu suatu saat di masa depan gue akan mendengar podcast ini lagi. Syukuri hal-hal terkecil buat lu. Apapun yang bikin lu happy, nikmatin aja. Masalah hari esok, kebahagiaan di hari esok pasti ada. Pasti Tuhan kasih. Gue rasa itu aja untuk podcast kali ini. Gak terlalu panjang juga. Mungkin akan update di minggu depan, atau kalau gue lagi niat di akhir minggu ini. Kita lihat saja nanti. Terima kasih semua udah mau mendengar podcast kali ini, Monolog Pena Senja. Gue harap kalian sehat selalu di saat-saat seperti ini. Tetap waras, tetap temukan kebahagiaan kalian sendiri-sendiri. Jangan ngeremehin kebahagiaan orang lain. Dan ya kalau ada orang lain yang ngeremehin kebahagiaan lu, mungkin dia kayak gue dulu. Dia belum ngerti aja, dan dia mungkin mencari kebahagiaan dari menghina lu. Which is ya udahlah, kasih aja. Kalau lu nggak take it juga, lu nggak akan tersinggung dan lu hidup bisa lebih happy. Itu aja dari gue. Terima kasih semua yang udah mendengar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao.